Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang hukum Kirchhoff. Jadi minggu lalu Ibu sudah memberikan catatan tentang hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff ini sebenarnya hukum Kirchhoff ini ada dua ya nak. Ada hukum 1 Kirchhoff dan ada hukum 2 Kirchhoff. Siapa penemu hukum Kirchhoff? Penemu hukum Kirchhoff adalah Gustav Kirchhoff. Dia bukan hanya menemukan hukum Kirchhoff tapi juga menemukan hukum termodinamika. Tetapi yang paling terkenal adalah hukum Kirchhoff-nya. Jadi minggu lalu Ibu sudah membuat kalian untuk mencatat ya materi ini tentang hukum 1 Kirchhoff. Apa itu hukum 1 Kirchhoff? Bunyinya adalah semua arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Artinya kalau bahasa kita sehari-hari itu adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, jadi sigma I masuk ini adalah jumlah, sigma bacanya, sigma arus masuk, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Itu namanya hukum 1 Kirchhoff. Bagaimana menentukan titiknya? Titiknya biasanya berada di tengah-tengah atau di percabangan. Jadi misalnya kalian di rumah, Bu, kenapa kita menggunakan hukum Kirchhoff? Karena hukum Kirchhoff ini bisa kita hitung, sebenarnya bisa kita lihat dari rangkaian listrik di rumah kita. Sebenarnya kalau mau diperhatikan rangkaian listrik di rumah kita itu sangat rumit karena banyak sekali percabangan-percabangan kan. Tetapi kalian harus tahu bahwa di setiap percabangan itu ada titik cabangnya, titik pusat cabangnya. Di mana titik pusat cabangnya itulah kuat arus totalnya yang masuk atau yang keluar. Sigma arus yang masuk itu harus sama dengan sigma arus yang keluar. Kalau beda siapa mana, Bu? Kalau beda biasanya terjadinya konsleting listrik atau yang paling mudah itu adalah turunnya sekring listrik kita. Tuh, ya. Jadi kemarin ada contohnya. Contohnya adalah kalau I2-nya adalah 2 ampere, I1-nya 10 ampere, dan I3-nya 5 ampere, berapa I4-nya katanya? Oh, ternyata kan di sini titiknya nak A, B, berarti yang ditanya tuh I4-nya. Titiknya di sini. Kita lihat dulu yang masuk yang mana, yang masuk tuh panah yang masuk ke dalam titik ini maksudnya. Terus yang keluar yang mana? Panah yang keluar dari titik ini. Itu namanya I keluar. Nah, ya. Kalau di artikel tuh I masuk sama dengan I keluar kan. Tulis dulu yang masuk yang mana, yang keluar yang mana. Ini I2-nya masuk. Terus yang masuk lagi apa? I3 plus ke tambah ke, karena dia jumlah. Terus I1-nya keluar. Nah, I4-nya mana? I4-nya kita tulis dulu yang keluar. Tulis dulu yang keluar. Ya. Kayak ketahuan dehnya. Karena harus sama kan? Harus sama. I2-nya berapa? I2-nya 2. I3-nya berapa? 5. I1-nya berapa? 10. Berarti I4-nya berapa? I4-nya berarti bukan di I keluar, tapi harus di I masuk. Ngapa, Bu? Karena 7 sama 10 ini tidak mungkin dia I4-nya ditambah lagi ke sini. Dia 7 tetap di sini, I4 tetap di sini, salah. Kalau I4 di sini, dianya berarti ini tidak sama. 7 sama 10 lebih ini pasti kan? Berarti I4-nya yang masuk, I4-nya yang masuk. I4 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi I4-nya 10 kurang 7. Berarti 3. I4-nya. Berarti dia masuk. I4-nya masuk. Nah, sekarang contoh yang kedua yang Ibu suruh catat baik, tidak usah digawein dulu ya. Nah, sama cak tadilah. Kita buat sigma I masuk sama dengan sigma yang keluar. I keluar. Sigma I masuknya mana? Yang masuk titik ini nak. Kita lihat panah yang masuk ke titik A ini, kita buat titik A ini. Nah, ya. I1 ditambah yang masuk lagi I3 ditambah yang masuk lagi I2.
sama dengan yang keluar. Tinggal tulis I5 tambah I6 tambah I4. Tinggal kita masuk nilainya. Oh, ternyata I1-nya 4, masuk I4. Oh, ternyata I3-nya yang ditanya, tulis I3. I2-nya berapa? Oh, I2-nya 3. I5-nya berapa? I5-nya 5. I6-nya 2, I4 yang ditanya. 4 tambah 3 berapa? 7. 5 tambah 2 berapa? 7. Nah, sama. Berarti I3-nya sama dengan I4 jawabannya. Sama udahnya. Terserah kalian nak nulis 1 apa 2 jawabannya ya. Sekok lagi bunjuk contoh ya. Nih, ada titik B di sini. Tulis kalau jika I1-nya 6, I2-nya 3, I3-nya 7, hitunglah I4-nya. Berarti tulis dulu rumusnya. I masuk sama dengan I keluar. Sigma I keluar. Jahat nih tulis maka sigma ibu tuh ya. Yang masuk yang mana? Yang masuk I1. Terus I2. Yang keluar yang mana? Yang keluar I3 sama I4. Nah, tulis B tinggal. I1-nya 6, I2-nya 3. I3-nya berapa? 7. Nah, berapa biar nyamuk ini? 6 tambah 3 berapa? 9. 7 sama dengan ya. Plus I4. Jadi 4-nya pindah ruas. 9 dikurang 7. Berapa hasilnya? 2 ampere. No, dapat I4. Gampang nih, Nek. Gampang banget. Nah, sekarang Ibu ada latihan nih. Titiknya titik C di sini. C. Nah, kalau arus I2-nya keluar, I1-nya masuk, I3-nya keluar, I4-nya masuk, I5-nya keluar. I5-nya keluar. Dari gambar hitunglah besar arus I4. Nah, yang ditanya I4 ini berapa? Gawe ke di forum tugas. Oke. Itu saja. Jika ada pertanyaan yang masih belum mengerti, silakan langsung wapri ke Ibu ya. Jangan ngumpul tugas kalau memang kalian belum paham. Tanyalah dulu sama Ibu baru ngumpul tugas biar kalian poinnya dapat 100 galau. Oke. Ya. Itu saja. Catatlah nak contohnya ya, catatlah contohnya. Jawabannya yang kemarin, contoh yang pertama, contoh yang kedua catat ya. Latihannya juga tulis nama jelas, jangan lupa ya nama jelas. Oke, Ibu akhiri ya. Semoga semuanya mengerti, semoga semuanya selalu sehat, semoga semuanya selalu semangat. Tetap semangat ya nak. Jadi kalian walaupun kalian tidak semangat, tapi kalian tidak berdoa, susah. Berdoa terus, ya Allah cepat-cepatlah COVID. Ibu juga pengen nak ngajar kalian langsung, secara langsung, ketemu tatap muka langsung. Kita bisa praktek bareng, kita bisa masuk lab. Ibu pengen aja itu. Tapi ya mana kondisi nah itu baik. Semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.